langsung ya. Ya, tadi jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 ya, dalam rangka untuk kita proses serah terima. Kemarin kita lelang teman-teman. Ini ya kan kemarin kita sempat lelang mobil pertama saya, mobil BMW. Itu bisa dibilang banyak ceritanya, banyak sejarah di balik mobil itu. Itu kalau boleh dibilang itu mobil pertama yang saya punya ya. Mobil pertama yang saya hasil dari kerja keras saya, tapi saat itu saya cukup menyayangkan satu hal, karena itu saya waktu itu belinya kredit. Singkat cerita saya kredit sekitar 3 tahun saya kreditnya. Kemudian ketika saya punya rezeki, selalu tersadarkan bahwa saya pengen bagaimana caranya saya bisa lepas dari jerat yang namanya riba. Kemudian alhamdulillah selalu dapat rezeki. Ya, ini kita berbicara sebelum kenal istri ya. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk yaudah deh, gue coba lunasin mobilnya selagi ada rezeki, dan gue insya Allah ingin lepas dari jerat yang namanya riba gitu kan. Gak lama setelah gue lunasin, saat itu gue masih nyewa, kita di rumah Raffles di Bogor sama ibu, saya tinggalnya sama ibu. Gak lama, alhamdulillah, masya Allah ya, saya viral ketemu sama saya datang ke nikahan sahabat saya waktu itu. Jadi saya waktu itu dianggap saya berbeda. Ceritanya, saya datang ke nikahan sahabat saya, viral kan saya. Satu Indonesia waktu itu notice sama namanya Rizky Bilar waktu itu. Yang tadinya nobody, bukan siapa-siapa, orang noleh semua akun-akun posting saya, saya, wah sedih banget ya tinggal nikah gitu. Padahal cinta di baliknya nggak seperti itu juga sebetulnya. Dan kemudian seminggu kemudian saya ketemu sama istri, dan menariknya itu terjadi semuanya bertepatan di hari Jumat. Ketemu sama istri di malam Jumat, di viralnya saya di hari Jumat ketemu sama istri, dan viral saya datang ke nikahan sahabat saya itu di hari Jumat juga. Jadi banyak keberkahan di hari Jumat saat itu kan. Singkat cerita bukan bermaksud dia ya, tapi bisa dibilang itu prinsip yang saya pegang teguh sampai sekarang untuk tidak pernah riba. Bahkan sampai sekarang pun kita sepakat sama istri kalau ada apa-apa, bukan mau riak teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, tapi ini lebih pada prinsip aja. Yang pertama, secara agama riba itu memang dosanya besar sekali. Tadi kata Bang Onim paling ringan aja seperti menyetujui ibu sendiri ya, paling ringan ya, maaf. Nah, dan lebih spesifik nanti dosanya mungkin Kang Onim dan Kang Onim dan mungkin kalian lebih memahami lah. Dan secara kehidupan juga saya merasa bahwa utang sama kredit itu membuat kita lebih menyusahkan diri sendiri gitu istilahnya. Nggak tenang. Iya, jadi kita juga nggak tenang gitu. Nah, tapi bukan itu poin inti yang akan kita bahas, tapi pada hari ini alhamdulillah bersyukur banget kita hari ini mobil pertama yang tadi saya sempat saya singgung, hari ini kita akan distribusikan untuk bantuan kepada Palestina. Dan kemarin kita sempat membuat sebuah lelang ya, dan alhamdulillah kemarin dimenangkan oleh Kang Febri. Ini salah satu pengusaha luar biasa juga di Bandung, yang mana hari ini baru sempat ketemu sama saya. Sebelumnya kita nggak pernah ketemu ya, Kang Febri ya. Saya cuma tahu reputasinya doang. Saya hanya kenal reputasinya, hanya kenal selintas, dengar, dan alhamdulillah juga hari ini Kang Onim datang untuk turut membantu ya, mengawasi segala prosesnya ya. Kang Onim terima kasih sekali. Kang Onim juga udah udah dengan hati yang ikhlas ikut membantu untuk mempermudah semua urusan ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa lancar teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan, kebaikan yang kita lakukan hari ini, kebaikan yang Bang Onim lakukan, mudah-mudahan insya Allah bisa bernilai di mata Allah. Amin, dan bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Silakan mungkin Masya Allah, alhamdulillah. Pada hari ini saya pertama kali ketemu dengan Kamila. Ya. Dan berbeda sekali seperti image yang kita lihat selama ini. Dan ternyata Masya Allah soleh banget orangnya. Dan saya masih terharu sekali dengan statement beliau yang bagaimana beliau benar-benar menghindari dosa riba dan mendapatkan keberkahan setelah menghindari dosa riba tersebut. Nah,
semuanya doakan nih teman-teman semuanya, teman-teman se-Indonesia kita doakan Mas Rizky Bilar dan Mbak Lesti sekeluarga, semoga diberikan senantiasa kesehatan oleh Allah SWT, keberkahan dari hidupnya dan usia yang panjang dan menjadi asbab pertolongan Allah SWT untuk kita semuanya. Ya, karena ini luar biasa, beliau menyedekahkan mobil kesayangannya karena itu mobil pertama kali mobil pertama kali. Mudah-mudahan menjadi asbab pertolongan dari Allah SWT, terutama khususnya untuk keluarganya Mas Bilar. Dan saya juga di sini sebetulnya bukan yang beli mobilnya, Kang Bilar. Jadi yang beli mobilnya ini adalah Kang Ube, Kang Akbar Somirin. Ya, beliau yang pengen banget ngincer mobilnya. Lagi nyari Pak Haji, jadi 2 minggu sebelum Pak Haji nawarin itu lagi nyari di Bandung Pak Haji. Antara Mercy antara BMW. Betul. Ada Pak Haji WA kan di grup, Masya Allah. Ini mau nggak nih mobilnya Mas Bilar gitu? Wah mau banget gitu. Ya udahlah saya ikutin ya. Dan alhamdulillah pada Allah saya yang dipilih oleh beliau untuk memenangkan lelang yang kita serahkan untuk saudara kita di Palestina. Dan saya setiap hari pun selalu update Instagramnya Bang Onim dan juga Eye on Palestine. Subhanallah, sangat sedih sekali ya, berbeda sekali dengan kita di Indonesia yang bisa puasa dengan nikmat, berbuka puasa dengan bahagia bersama keluarga, sedangkan saudara-saudara kita di Palestina di sana sedih banget, sangat sedih sekali. Dan ini mudah-mudahan artis-artis yang lain bisa meniru kedermawannya dari Mas Bilar, luar biasa. Ini Masya Allah, sampai speechless saya. Padahal biasanya kalau ngisi seminar bisa ngomong berjam-jam ya. Tapi di sebelah Mas Bilar nih, nah speechless. Pokoknya sekali lagi kami semua doakan mudah-mudahan Mas Bilar sehat dan sukses selalu. Amin. Jadi memang ini luar biasa amalan estafet ya, dari Mas Bilar, larinya ke Kang Febri, larinya ke Kang Obe, terus larinya ke Bang Onim serahkan ke saudara-saudara kita di Jalur Gaza sendiri. Ini sebuah inspirasi luar biasa ya, yang mana Mas Bilar tidak hanya sibuk dalam hal untuk mencari nafkah buat keluarga, tapi juga ternyata beliau merasa bahwa beliau manusia, yang mana melihat bahwa saudara-saudara kita di Palestina juga manusia. Jadi kita tidak terlepas dari kita Muslim alhamdulillah ya, tapi juga sebagai makhluk sosial, yaitu kita hidup di dunia tidak hanya sibuk mencari dunia saja, tapi juga bagaimana caranya dari dunia tersebut kita bisa memikirkan akhirat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bang Bilar, terus juga Mas Febri, kemudian juga alhamdulillah ini semoga menjadi amal kebaikan buat antum, buat Mbak Lesti juga, yang mana ini insya Allah nih, karena Allah sudah menjanjikan bahwa intan surullah yang suruh bahwa kita selama melakukan kebaikan, melakukan amal kebaikan, memikirkan saudara-saudara kita baik di Indonesia maupun Palestina, Allah SWT akan memberikan kekuatan kedudukan seperti yang tadi boleh sampaikan. Pas riba luar biasa, 1.000-an yang datang, ini luar biasa. Jadi semoga ini menjadi amal jariah yang mana insya Allah dengan izin Allah SWT nama antum sudah berada di pintu masuk surga Firdausil A'la, dan keberkahan atau amalannya itu sama dengan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Ini adalah janji Allah SWT, karena janji Allah SWT mengatakan bahwa kita membantu orang-orang yang berjuang dengan harta kita, dengan waktu kita, maka amal yang mereka miliki tidak berkurang, amal yang kita miliki sama dengan amal yang mereka lakukan di lapangan. Jadi ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di Indonesia. Selalu ingat dengan saudara-saudara kita di Palestina, karena kita Indonesia ini ternyata masih punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina. Salah satu negara yang telah mengibarkan bendera Indonesia sebelum Indonesia merdeka siapa? Palestina. Yang pertama yang mengakui kedaulatan rakyat Indonesia, dan pada saat itu masyarakat Palestina tidak hanya memberikan dalam bentuk dukungan moral saja, tapi dalam bentuk finansial. Jadi Indonesia nih, Muslim maupun Kristen, non Muslim itu punya hutang budi terhadap masyarakat Palestina. Jadi stop aja yang namanya ngapain mikir yang jauh-jauh. Prinsipnya gini, yang jauh saja kita peduli, apalagi yang dekat. Seperti itu. Jadi Mas Bilar ini kita juga yakin lah, tidak hanya peduli yang jauh, yang dekat pun sangat peduli luar biasa. Kang Febri juga. Jadi saya terima kasih. Prinsipnya nanti amanah ini akan kita pastikan, akan kita kawal sampai dengan mereka diterima oleh saudara-saudara kita di Jalur Gaza. Tadi saya sudah komunikasikan, insya Allah amanah ini akan kita distribusikan untuk 2 program. Yang pertama sembako hadiah Ramadan dari Mas Rizky dan Lesti. Yang kedua kita akan buka dapur umum. Jadi
puasa, ada air, ada makan. Mereka berbuka puasa, tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka pada saat melaksanakan sahur, kita konsumsi makanan sahur, mereka apa yang harus kita lakukan? Jadi saat ini itu tidak hanya manusia yang kelaparan, tapi binatang saya mohon maaf seperti anjing, burung gagak, tikus, kucing pun sudah kelaparan, yang pada akhirnya tikus dan binatang tersebut terpaksa memakan jasad dari masyarakat Palestina. Itulah kenapa kita hadir di sini untuk senantiasa memberikan kontribusi. Terima kasih kepada Kang Febri dan juga Mas Ilyas dan juga Mas Mbak Alisti juga. Oke, kita langsung lanjut ke media. Secara simbol yang kita menyalakan mobil biasa setiap beda di depan. Tapi banyak dua nyusul dua yang Siap. yang lagi enggak bercanda saya. Masa pada dua.